Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ramaika Prastia dengan NPM 2101011078 akan mempresentasikan tema dengan judul Pendekatan Sosiologi dalam Penelitian Living Quran dengan mata kuliah Ulumul Quran. Presentasi hari ini akan membahas tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah 1. Kompleksitas penafsiran Al-Quran. Dan yang kedua adalah Al-Quran dan pembacanya. Dan yang ketiga adalah variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk pembagian yang pertama adalah kompleksitas penafsiran Al-Quran. Untuk pendahuluan dari materi pendekatan sosiologis dalam metode Living Quran, pendekatan sosiologis memiliki peran yang sangat penting dalam upaya memahami dan menggali makna yang sebenarnya diinginkan oleh Al-Quran. Selain karena Islam sebagai agama yang mengutamakan masalah sosial daripada individu, terbukti dengan banyaknya ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan muamalah atau sosial. Hal ini juga disebabkan banyaknya cerita dalam Al-Quran yang tidak dapat dipahami dengan baik kecuali dengan pendekatan sosiologis. Misalnya, kisah Nabi Yusuf yang dulunya seorang budak kemudian akhirnya menjadi penguasa di Mesir, dan kisah Nabi Musa yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Nabi Harun. Kedua cerita tersebut hanya dapat dipahami dengan baik dan dapat menemukan hikmah dengan bantuan ilmu sosial. Selanjutnya dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharapkan suatu kaum menjadi saksi bagi manusia, syahid ala nas. Fungsi ini antara lain dapat dicapai melalui penelitian eksperimental. Topik pertimbangan kesalehan keadilan, membantu perbuatan baik dan banyak lagi dapat dipelajari sejauh mana topik-topik ini dipraktikkan di masyarakat. Salah satu rumusan kajian Al-Quran yang diidentikan dengan istilah Living Quran adalah salah satu model untuk menempatkan Al-Quran sejajar dengan komunitas pembaca. Dalam sejarah pemikiran Islam, salah satu bidang kajian yang telah berkembang pesat adalah ilmu tafsir. Sebagai kita, petunjuk Al-Quran harus dibaca dan dipahami dan direnungkan serta dijelaskan dan digali secara terus-menerus makna-makna yang ada di dalamnya. Dan dalam penafsiran Al-Quran, syarat-syaratnya di dalam untuk menafsirkan Al-Quran yaitu ada 15. Yang pertama adalah memahami bahasa Arab dengan baik. Dan yang kedua adalah memahami ilmu nahwu. Yang ketiga memahami ilmu sorof. Dan yang keempat adalah ilmu al-ishtiqaq. Dan yang kelima ilmu ma'ani. Yang keenam ilmu bayan. Yang ketujuh ilmu badi. Yang kedelapan ilmu qiraah. Yang ke-9 adalah ilmu usuluddin, dan yang ke-10 adalah ilmu usul fikih. Yang ke-11 asbab an-nuzul, dan yang ke-12 nasikh dan mansukh, dan yang ke-13 adalah fikih dan hukum Islam. Yang ke-14 adalah memahami hadis-hadis Nabi yang terkait dengan ayat nuzulul Quran. Dan yang ke-15 adalah ilmu al-mauhibah atau memahami. Lanjut, untuk pembagian yang kedua adalah Al-Quran dan pembacanya.
Seorang mukmin wajib hukumnya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tanpa ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya. Allah berfirman, kitab Allah ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang ketiga adalah variasi respon umat Islam terhadap Al-Quran. Al-Quran adalah bacaan yang sempurna, agung, dan mulia. Tidak ada bacaan seperti bacaan Al-Quran yang dibaca oleh ratusan juta orang di seluruh dunia. Adanya suatu ayat mengenai hukum dicantumkan sebagai petunjuk untuk ditegakkannya hukum yang keberadaannya adalah sebagai pengawal dan nilai-nilai moral yang tertera di dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Quran merupakan sebuah kitab pokok yang berisi tentang tuntutan moral. Yang keempat adalah penelitian tentang kehadiran Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari setidaknya memiliki 3 penelitian, yaitu Al-Quran yang dijadikan objek. Dan yang kedua adalah metode penelitian Living Quran. The Living Quran adalah sebuah metode baru yang digunakan untuk menguak makna dan arti dari Al-Quran. Karena masih termasuk metode yang baru, metode ini belum banyak diketahui dan dipakai dalam bidang studi tentang Al-Quran. Mengingat hubungan antara manusia dengan Al-Quran sangat beragam, tidak hanya menafsirkan teks Al-Quran, tetapi memperlakukan Al-Quran sebagai sesuatu yang bernilai tinggi atau disebut dengan istilah Living Quran. Dalam studi Al-Quran, metode penelitian Living Quran biasa disebut dengan metode atau cara yang relatif baru. Dalam prakteknya, ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam penelitian Living Quran ini. Beberapa metode tersebut antara lain adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Yang pertama adalah observasi. Dalam melakukan penelitian, observasi adalah salah satu cara untuk memperoleh data dengan akurat. Secara umum, observasi diartikan dengan pengamatan atau penglihatan. Adapun secara khusus, observasi dimaknai dengan mengamati dalam rangka memahami, mencari jawaban, serta mencari bukti terhadap fenomena sosial tanpa mempengaruhi fenomena yang diobservasi. Selanjutnya adalah wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab dengan pihak terkait yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan peneliti. Metode wawancara adalah penelitian Living Quran adalah suatu yang niscaya. Dan cara yang selanjutnya, yang terakhir, metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis atau gambar maupun elektronik. Kesimpulan dari materi pendekatan sosiologis dengan metode Living Quran adalah Living Quran berawal dari Quran in everyday life, yaitu makna dan fungsi Al-Quran yang nyata, dipahami dan dialami langsung oleh masyarakat muslim. Belum menjadi objek kajian,
atau studi bagi ilmu-ilmu Al-Quran klasik. Karena ulumul Quran lebih tertarik pada bagian tekstual Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan kitab suci umat Islam yang tidak akan pernah habis untuk terus dikaji dari berbagai segi dan metodologi. Banyak sekali pendekatan dan metodologi telah dilakukan dan digunakan untuk mengungkap isi dan makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Membahas mengenai Islam tentu tidak akan terlepas dari sumber utama ajarannya, yakni Al-Quran. Bagaimana tidak, Al-Quran dipahami dan diamalkan oleh umat Islam dalam rangka menjawab permasalahan yang terjadi saat ini. Ada banyak pendekatan dan metodologi telah diciptakan untuk mengkaji makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sampai kajian terhadap Al-Quran mengundang banyak perhatian studi tentang Al-Quran, baik dari umat Islam sendiri ataupun dari non-Islam itu sendiri. Model studi yang menjadi fenomena yang berada di tengah kehidupan masyarakat Muslim yang terkait dengan Al-Quran sebagai objeknya, pada mulanya tidak lebih dari studi sosial dengan pendekatan dan keragaman yang ada di dalamnya. Fenomena sosial ini muncul karena kehadiran Al-Quran, maka kemudian diresmikan ke dalam studi Al-Quran. Pada perkembangan selanjutnya, kajian ini muncul dan dikenal dengan istilah studi living Quran. Karena sebagai garis besar pembelajaran tentang studi Al-Quran, setidaknya ada 3 kelompok penelitian. Yang pertama adalah penelitian yang menempatkan Al-Quran sebagai objek penelitiannya. Dan yang kedua adalah penelitian yang membahas hasil pembacaan teks Al-Quran. Dan yang ketiga adalah penelitian yang mengkaji tanggapan atau sikap sosial terhadap Al-Quran atau hasil dari pembacaan Al-Quran. Sekian kesimpulan dari saya. Apabila ada kesalahan dan tutur kata, saya meminta maaf sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya memohon maghfirah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.